Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pelajaran sosiologi ya. Iya Bu. Sudah siap belajar sosiologi pada pagi hari ini? Siap Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta ketua kelasnya mana? Siap, Iya, Bu. untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Sebelum belajar mari kita membaca doa. Baca doa dimulai. Selesai. Amin. Oke. Hari ini ada yang tidak berangkat? Gak tahu Bu. Tidak tahu ya. Kenapa tidak tahu? Oke, Ibu presensi saja ya. Ajis, Hadir Bu. Budi, Hadir Bu. Cici, Hadir Bu. Denis, Hadir Bu. Erika, Hadir Bu. Fitri, Hadir. Haikal, Hadir Bu. Isyana. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Ya Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah ada pertanyaan terkait materi kemarin yang tentang heterogenitas kelompok sosial? Tidak ada Bu. Paham? Paham Bu. Oke, masih tentang ragam gejala sosial. Pada pagi hari ini kita akan mengupas tentang nilai sosial, norma sosial, dan sosialisasi pembentukan kepribadian. Sebelumnya Ibu tanya, ada yang sudah paham apa itu konsep dari nilai sosial dan norma sosial? Belum Bu. Oke, baik, Ibu langsung saja menjelaskan apa itu nilai sosial dan norma sosial. Nilai sosial merupakan konsepsi abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk di dalam masyarakat. Nah, sedangkan norma sosial ini seperangkat aturan yang dibangun atau dibentuk oleh masyarakat untuk menegakkan nilai sosial di dalam suatu masyarakat. Oke, contohnya kita kan ada di lingkungan sekolah, jadi contohnya kita ambil dari lingkungan sekolah. Sekolah membuat peraturan di mana siswanya dilarang untuk mencontek. Nah, coba ada yang bisa analisis menggunakan konsep nilai dan norma sosial yang tadi Ibu sudah jelaskan? Saya Bu. Iya, Cici. Norma sosialnya aturan dilarang mencontek. Ya, Nilai sosialnya kejujuran Bu. Oh, nilai yang ingin dibangun adalah nilai kejujuran. Oke, berarti sekolah membentuk norma yang melarang siswa untuk menyontek untuk menegakkan atau membentuk kepribadian siswa yang memiliki nilai kejujuran. Oke, berarti di sini sudah paham ya konsep dasar nilai sosial dan norma sosial? Paham Bu. Oke, sekarang kita kupas satu persatu ya. Nah, kita pertama mengupas tentang nilai sosial terlebih dahulu. Ketika kita mengupas nilai sosial, kita akan menemukan ciri-ciri nilai sosial dan pembagian nilai sosial. Nah, ciri-ciri nilai sosial yang pertama adalah nilai sosial dikonstruksi oleh masyarakat, kemudian disebarkan oleh masyarakat, dan yang terakhir nilai sosial ini yang nantinya akan membentuk kepribadian dari individu atau masyarakat. Nah, pembagian nilai sosial ada yang sudah tahu? Belum Bu. Belum. Oke. Nah, Profesor Dr. Notonegoro membagi nilai sosial menjadi 3. Yang pertama yaitu ada nilai Material. Nilai material ini langsung memenuhi kebutuhan fisik kita. Yang pertama, contohnya ketika kita haus, kita minum air yang kita minum ini memiliki mengandung nilai material. Yang kedua yaitu nilai vital. Nah, nilai vital ini nilai vital ini ketika kita ingin melangsungkan suatu kegiatan atau proyek, yang menunjang hal-hal yang menunjang kegiatan ini mengandung nilai vital. Contohnya apa? Ketika kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, saya membutuhkan media ini kemudian mengandung nilai vital karena media ini menjadi menunjang pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Yang ketiga yaitu nilai kerohanian. Iya. Nilai kerohanian ini terkait apa yang benar dan apa yang salah, dan salah satunya itu bersumber dari Agama. Oke, nilai sosial ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Paham? Paham. Oke, kita bisa lanjut yang berikutnya. Bisa, Bu. Oleh. Ya, kita akan mengupas atau membedah tentang norma sosial. Ketika kita membedah norma sosial, kita akan menemukan tingkatan norma sosial dan jenis-jenis norma sosial. Yang pertama, tingkatan. Ada yang tahu norma sosial ini terdiri dari berapa tingkatan? 4, Bu. 4. Apa saja? Kebiasaan, Ya, kebiasaan. kelakuan, Ya, oke. Jadi norma sosial ini memiliki 4 tingkatan. Benar apa yang tadi dikatakan oleh Isyan. Yang pertama yaitu cara atau usage. Yang kedua yaitu kebiasaan atau ways. Yang ketiga yaitu tata aturan, ya, yang ini adalah mores, bahasa Inggrisnya mores. Yang terakhir yaitu adat istiadat, custom. Oke, jadi ketika kita menganalogikan itu seperti anak tangga. Yang pertama yaitu cara atau usage, yang kedua yaitu kebiasaan atau folkways, yang ketiga yaitu tata kelakuan atau mores, yang keempat yaitu apa tadi yang sudah disebut, adat istiadat atau custom. Nah, semakin tinggi anak tangganya, semakin hukuman yang didapatkan semakin tinggi. Bisa dipahami? Paham, Bu. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis norma. Ada berapa? 5. Ya, ada 5, betul sekali. Norma ini memiliki 5 jenis. Yang pertama norma agama. Yang kedua norma kebiasaan. Yang ketiga norma kesopanan. Yang ketiga kesusilaan. Yang keempat yang keempat norma kesusilaan. Dan yang terakhir yaitu norma hukum. Oke, dari norma sosial, anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Bisa lanjut ke pembahasan berikutnya? Bisa, Bu. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Oke, di sini ada yang sudah paham konsep dari sosialisasi dan kepribadian? Bisa angkat tangan? Belum paham, Bu. Oke, jadi saya akan membahas terlebih dahulu konsep dari sosialisasi dan kepribadian. Sosialisasi karena kita di sini membahas nilai sosial, jadi sosialisasi ini merupakan transfer nilai sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan kepribadian itu ada yang pasti sudah tidak asing ya. Kepribadian apa? Sifat, sikap dari seorang individu. Nah, ketika kita membedah dari materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian, kita akan menemukan agen sosialisasi, tahap perkembangan, bentuk, tipe, dan pola sosialisasi. Oke, agen sosialisasi pertama dari seorang individu pasti sudah tidak asing. Ada yang bisa jawab? Keluarga, Bu. Iya, keluarga, betul sekali. Jadi keluarga menjadi agen sosialisasi pertama dari seorang individu. Yang kedua, ketika tumbuh besar, seorang individu memiliki agen sosialisasi lainnya. Ada yang tahu? Teman ini juga nanti mempengaruhi pembentukan kepribadian dari seorang individu. Yang ketiga yaitu ada sekolah melalui penanaman nilai sosial yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian. Dan yang terakhir yaitu media massa. Bagaimana sih media massa mempengaruhi pembentukan kepribadian? Dengan menonton. Iya, jadi apa yang ditonton oleh seorang individu atau apa yang dilihat dari seorang individu itu dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian. Nah, oke, tahap perkembangan. Ada yang tahu? Play stage. Ya, play stage. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama play stage, kedua game stage, yang ketiga generalis ada. Nah, pada tahap
play stage yang pertama, yaitu seorang individu belajar apa peran dia di dalam lingkungan sekitarnya. Dan pada tahap game stage, seorang individu itu mulai belajar apa peran pihak lain terhadap dirinya dan lingkungan sekitarnya. Dan pada tingkatan yang ketiga, yaitu ada generalis other, itu seorang individu sudah bisa melakukan kerjasama dan berinteraksi dengan individu yang lainnya, karena seorang individu tersebut sudah memahami apa peran dia dan apa peran orang lain terhadap dirinya dan lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu bentuk, tipe, dan pola sosialisasi. Bentuk dari sosialisasi ada berapa? 2, Bu. 2. Yang pertama primer, yang kedua sekunder. Primer itu disampaikan di lingkungan keluarga, dan yang lainnya itu termasuk sekunder. Oke. Yang kedua itu ada tipe. Tipe sosialisasi ada berapa? 2. Yang pertama ada formal, yang kedua informal. Di mana letak keluarga dalam tipe ini? Informal. Sekolah formal, karena terlembaga. Ada lembaga yang mewadahi sekolah, jadinya dia masuk ke formal. Yang ketiga yaitu pola sosialisasi. Ada berapa? 2, Bu. 2. Yang pertama represif dan yang kedua partisipatoris. Represif ini pada pola sosialisasi represif ini, seorang orang tua ini mendominasi dari sosialisasi anak. Jadi muanya itu didominasi oleh orang tua, sedangkan anak harus mematuhi orang tua. Sedangkan pada pola sosialisasi partisipatoris, anak dilibatkan dalam pembentukan kepribadian, salah satunya diajak komunikasi. Oke, dari pembahasan sosialisasi dan pembentukan kepribadian, ada yang tidak paham bisa angkat tangan? Paham, Bu. Paham ya? Iya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan dari materi kita pada pagi hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak ada. Paham? Paham. Paham semuanya? Paham, Bu. Iya, baik. Kalau tidak paham, Ibu boleh bertanya. Boleh, Bu. Oke ya, Ibu akan bertanya tentang kasus dari pembulian Rizal yang penjual jala konte. Tahu, Bu. Tahu ya? Nah, kalau tahu, apa sih norma yang dilanggar dari kasus tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, oke. Nah, pada kali ini Ibu ingin membentuk 5 kelompok yang sesuai dengan jenis-jenis norma. Di sini kan ada 30 anak ya? Iya, Bu. Nah, kita bagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya terdiri dari 6 anak yang nantinya setiap jenis. Jadi kelompok 1 itu tentang norma agama. Nah, norma agama ini nantinya mencari kasus dan menganalisisnya yang terkait dengan pelanggaran norma agama. Oke, nah nanti per absen saja ya. Ya, Bu. Jadi absen 1 sampai 6 kelompok 1, dan tadi sesuai urutan norma-normanya, norma agama, norma kebiasaan, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Oke? Oke, Bu. Saya minta tolong ketua kelas untuk bekerja sama ya. Siap, Bu. Oke, nah Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita itu nilai sosial merupakan konsepsi abstrak terkait apa yang baik dan buruk di dalam masyarakat, dan norma ini dibentuk masyarakat untuk menegakkan nilai sosial. Nah, nilai dan norma sosial ini yang nantinya akan membentuk kepribadian dari seorang individu. Oke, waktunya juga sudah habis. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya semuanya ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita tutup, ketua kelas memimpin doa. Sesudah belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya ya. Iya, Bu.